Kami mohon kepada bapak-bapak kami untuk dapat mengisi saf yang di depan terlebih dahulu untuk kesempurnaan ibadah sholat Jumat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا أيها الحاضرون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengawali perjumpaan kita pada siang hari yang berbahagia ini, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kepada Allah ini akan menambah nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas kehidupan untuk kita juga, dan kemudian untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam buat baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita termasuk di antara golongan umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, khatib kembali menyampaikan wasiat kepada kita, terutama kepada diri khatib. Mari hendaknya kita senantiasa selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang akan kita bawa ketika kita pulang kepada Allah adalah iman dan takwa saja. Dan bahkan Allah tegaskan, disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, ujung ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bahwa kata Allah, bawa bekal, berbanyak bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah yang ingin khatib sampaikan pada siang hari ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni a'lam awwala salasin yadkhulul jannah asy-syahidu wa 'abdu addi haqqallahi wa haqqal mawali. Kata sahabat beliau Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Rasulullah, inni a'lam, sesungguhnya kata Rasulullah,
akulah orang yang paling tahu tentang siapa orang golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kata Rasulullah, golongan manusia yang masuk surga itu adalah kata Rasulullah orang yang mati syahid. Siapa mereka? Mereka yang mati karena berjuang atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan apapun. Karena ada juga kata Rasulullah, sahabat beliau yang menginginkan mati syahid tapi bukan tujuan karena Allah, maka orang ini tidak mendapatkan tempat di dalam surga Allah. Apakah hari ini masih ada kesempatan kepada kita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih ada kesempatan kepada kita. Apa yang mampu kita perjuangkan di jalan Allah. Perjuangkan untuk agama Allah. Kalau seandainya ketika kita berjuang dijemput oleh Allah, maka insya Allah kita tergolong orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, golongan yang pertama masuk surga yang berikut adalah seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikannya. Menunaikan hak Allah adalah melaksanakan perintah yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Apapun bentuk perintah yang sudah Allah perintahkan kepada kita, tunaikan hak Allah. Kadangkala kita sebagai manusia dengan manusia lain, ketika kita berjanji, ketika kita punya perjanjian, bisa kita tunaikan hak-hak orang tersebut. Kita seorang bawahan, apa yang diinginkan oleh atasan kita, mati-matian kadang kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh atasan kita. Bagaimana mungkin ketika hak Allah yang berkuasa di semesta alam ini, yang memiliki kita, sementara hak Allah kita abaikan, sementara kewajiban kita kepada Allah kita luputkan. Maka penuhi dulu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah Allah gariskan untuk kita laksanakan, dimulai dari perintah-perintah yang wajib dan kemudian perintah-perintah yang sunnah. Maka insya Allah orang yang sudah menunaikan hak Allah, diutamakan perintah Allah di atas perintah apapun, insya Allah mereka ini termasuk golongan yang disampaikan oleh Rasulullah, golongan yang akan pertama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Rasulullah yang menyampaikan, besar kemungkinan bahkan bisa kita katakan ini adalah betul dan yakin adanya bahwa Allah menjamin siapa yang pertama masuk ke dalam surga Allah tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, golongan orang yang termasuk pertama masuk surga Allah kata Rasulullah adalah seorang orang fakir yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Dia jaga dirinya, dia pelihara dirinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dia bisa bertahan untuk tetap istiqomah, untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbedaya, tidak terpengaruh oleh tipu daya dunia yang hanya bersifat sementara. Walaupun hidupnya serba pas-pasan, ada tawaran tapi itu bukan haknya, dia tidak mau menerima. Apalagi dia seorang pedagang, boleh jadi kita katakan hari ini status perdagangan kita mungkin sedang menurun. Ketika ada godaan, ketika ada rayuan yang bisa menjerumuskan dia berbuat maksiat di jalan Allah, dia tetap istiqomah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
fakir yang senantiasa menjalankan perintah Allah kemudian menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, maka mereka ini termasuk golongan nanti kata Rasulullah yang akan pertama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh hadis Rasulullah ini, wa anni a'lam awwala salasin yadkhuluna an-nar, bahwa kata Rasulullah, aku juga orang yang paling tahu tentang 3 golongan yang akan pertama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah, sultanan mutasallid, adalah seorang pemimpin yang sewenang-wenang ataupun dengan apa yang dia miliki, jabatan yang diamanahkan kepadanya, maka ketika memangku jabatan itu dia berbuat sesuka hatinya. Seorang pemimpin yang diberikan kepercayaan amanah oleh rakyatnya, menjalankan apa yang sudah dicita-citakan oleh rakyatnya, ketika sudah duduk lupa dengan sumpah janji jabatannya, lupa dengan apa yang sudah dia ikrarkan, lupa dengan tugas tanggung jawabnya, hidup sesuka hati. Dahulu sebelum duduk berjanji ini itu, turun ke sana ke sini, ketika sudah mendapatkan jabatan yang diinginkan, lupa dengan semua apa yang pernah dijanjikan, berbuat sesuka hati, memperkaya dirinya, bahkan menzalimi rakyatnya. Maka pemimpin yang sewenang-wenang ini kata Rasulullah tidak ada tempat dalam surga, melainkan dia termasuk orang yang pertama masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian kepada kita Rasulullah pun juga menyampaikan bahwa setiap diri kamu itu adalah pemimpin. Pemimpin yang bagaimana kita yang dimaksud oleh Rasulullah, kita adalah pemimpin sekurang-kurangnya untuk diri kita. Kita yang memimpin seluruh anggota tubuh kita. Prajurit-prajurit anggota tubuh kita adalah wewenang kita. Maka ketika kita sewenang-wenang, maka yang semestinya punya hak, tapi kita tidak memberikan hak maka itu yang sesuai dengan tuntunan agama Allah, maka kita termasuk seorang pemimpin yang zalim kepada diri kita. Tangan kita yang semestinya punya hak memegang, mengayunkan ke tempat-tempat yang baik, tapi kita ayunkan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita ketika itu termasuk pemimpin yang sewenang-wenang. Kaki kita yang semestinya harus kita langkahkan, kita injakkan di muka bumi Allah ini hanya untuk taat kepada Allah, tapi malah sebaliknya kita pergunakan, maka ketika itu kita menjadi pemimpin yang zalim. Pemikiran kita, hati kita yang semestinya hanya ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, rupanya karena kesibukan duniawi kita yang ada dalam hati kita, tertanam dalam benak kita hanyalah keduniaan semata. Maka ketika itu kita menjadi pemimpin yang zalim untuk diri kita. Dan itu adalah sekurang-kurangnya pemimpin, karena sekurang-kurangnya kata Rasulullah adalah pemimpin untuk memimpin diri kita. Apalagi kita di tengah-tengah keluarga sebagai seorang suami atau ayah dari anak-anak kita, maka hendaknya kita mencontohkan yang baik kepada anak kita. Insya Allah akan ditiru dan dilaksanakan oleh anak kita. Jangan kita berharap atau bahkan ada yang menyuruh kepada anaknya sholatnya, berbuat baiknya, laksanakan perintah Allah, sementara ayahnya hanya menyampaikan saja tapi tidak melaksanakan. Jangan harap anak kita akan mendengarkan. Ketika itu juga kita menjadi pemimpin yang zalim, sewenang-wenang terhadap keluarga yang kita pimpin. Maka nanti kata Rasulullah,
pemimpin-pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa lagi orang yang akan pertama masuk neraka Allah? Kata Rasulullah adalah seorang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya. Ketika harta kita sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, semestinya kita keluarkan zakat, keluarkan, tunaikan, karena dalam harta itu ada hak orang lain yang mesti kita bagikan. Kalaupun belum sampai nisab, tak sampai haul atau tahunnya, minimal kita sedekahkan, infakkan, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita makan sendiri semua harta yang kita tumpuk-tumpuk. Saya yang mati-matian mencari, pagi, siang, sore, bahkan malam pun saya yang mencari. Mana mungkin saya mau berikan kepada orang lain? Allah melalui ayat-ayat yang sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran tidak meminta banyak dari harta kita. Allah tidak menginginkan semuanya untuk kita zakatkan, hanya sebahagian kecil dari harta kita yang banyak itu kita keluarkan kepada siapa yang semestinya menerima. Kemudian yang terakhir, orang yang pertama masuk neraka yang dijanjikan oleh Rasulullah ini adalah seorang fakir yang hidup di dunia dengan kesombongan. Sudahlah kita hidup serba pas-pasan atau bahkan kekurangan, tapi sombong pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sombongnya? Dengan kekurangan dan keterbatasan yang merasa sombong mampu berjalan di muka bumi Allah, dipanggil menunaikan perintah Allah seolah-olah tidak mendengar. Ketika sudah datang waktunya melaksanakan menunaikan kewajiban kepada Allah, dia acuh tak acuh saja. Maka orang fakir yang sombong ini, kata Rasulullah, masuk nanti golongan pertama yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, makanya mari kita berbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah dengan kita senantiasa istiqamah ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah, ini menjadi nanti sebagai saksi di hadapan Allah yang akan memberatkan timbangan kita sehingga mengantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah sebagai mukmin yang kita inginkan. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi selain mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah lah yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang paling baik ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan bermanfaat untuk kita, terutama untuk Khatib yang menyampaikan, dan mudah-mudahan besar harapan kita kepada Allah, hendaknya akhir hayat kita nanti ketika dijemput oleh Allah menjadi akhir yang baik, yaitu husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf atas segala kekurangan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا
إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قوي الحاجات. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.